Mas Roni, Mas Adi, ngopi ngapa? ngobrol pintar, ngasih dampak. Ini sebuah prestasi, Betul. terutama atas dukungan Bank Indonesia. Dan benih baik. Akhirnya ada tamu istimewa yang menjadi tamu kita hari ini. Wah iya. Iya, Siapa Mas Andi? agak membingungkan. Karena yang kita undang jujur aja sebenarnya adalah tukang pisau. Jadi namanya di sini Oke. bakul peso. Bakul Peso. Jadi dia tukang pisau yang terkenal di Banyumas Raya. Sebanyumas, Oke. ya. Tapi dengar-dengar Pak Bupati juga mau Mau datang. Nah, kita bingung ngaturnya gimana. Ya, kita nggak bisa dong hanya gara-gara punya jabatan terus bisa ngalahin slot. Harusnya kita. nggak boleh. Kita kan memihak UMKM dong. Iya, kalau bakul peso kan UMKM. Betul. Kita panggil dulu bakul peso kalau gitu Betul. ya. Nanti Bupati entah boleh atau tidak nanti kita Atau lihat. mungkin ada solusi lain yang kita akan coba lihat. Oke. Ya. Oke, kita panggil. Iya. Oke. Orang apa? Orang kepenak. Nonton ngopi apa? Buat hati sumringah. Nah, kancah sedulur, yuk kita lihat tukang sulap yang bisa buat sampah jadi berkah. Nah, Wah. kita undang Bakul Peso. Bakul peso. Loh, Nyong kok kenal nih? Ini bakul peso. Oke. Iya, bakul peso. Familiar ini. Selamat datang. Selamat datang Pak Bakul. Iya. Untung ya teman-teman. Bakul peso, bukan sembarang peso. Cakep. Terusnya tidak bisa. Cakep juga ya. Oke, silakan duduk. Tunggu. Ini bakul peso yang kita undang ya. Ya, ini bakul peso. Oke. Tapi ada bupati katanya mau datang juga. Oh gitu. Bupati Banyumas. Namanya Pak Husen. Kenal? Ya kadang-kadang kenal, kadang-kadang tidak. Berarti bupati nggak jelas ini ya? Ya, Nggak jelas bupati. harus disulap dulu. Cara nyulap gampang. Nah, kalau begini. susah. Wah, bupati. Pantas kita bingung ya. Kayaknya kenal gitu Ini ya. inovasi tahun 2022. Ini main sulapan. Dari, ada ceritanya. Gimana? Jadi, cerita saya waktu pandemi itu kan live IG. Live IG, pada waktu live IG itu kemudian jadi ini semakin lama semakin banyak followernya karena ditunggu beritanya tentang COVID-19. Kalau saya bicara posisi COVID sekarang adalah begini, mereka menyimak. Besok berubah lagi menyimak, semakin lama followernya semakin banyak. Nah, suatu saat pada saat saya live itu ada yang mengatakan, "Wong saya kan pakai kopiah ini kan tidak selalu rapi kayak gini. Kadang-kadang kan sudah tidur baru gini kan." Nah, jadi kopinya miring. itu miring gitu loh kayak gini. Nah, makanya ya, ada yang nulis kepada saya itu, "Pak Bupati seperti bakul peso." Pas kebetulan waktu itu saya ingat ada bakul peso di pasar Haji Barang yang sering kopinya miring gitu. Saya jadi tertawa sama istri saya gitu loh, Mak. Terus? Lebih-lebih istri saya digituin lagi, malah dipencengin kayak gini gitu. Wah, dari saya kepingkel-pingkel istilahnya. Tapi lebih cocok bakul peso memang ya. Iya, lebih auranya keluar seperti itu. Kan bakul peso itu jadi lebih bebas karena Iya, kita dan- kenal figur Pak Husen ini kan sebenarnya lucu orang. Jadi dia menjadi dirinya sendiri ketika jadi bakul peso. Dan lebih merakyat tentunya. Dan itu memang menjadi terkenal di masyarakat. Setelah itu ada bikin itu karikatur karikatur di medsos itu bakul peso itu dibikin lah ini kayak logo. gini. Dan Ini yang bikin kayak gini. Saya bikin kemana-mana kayak gini. pakai ini. Pakai ini. Saya punya koleksi hitam Ini yang bikin 3. siapa saya nggak tahu gitu loh. Oh, jadi ada yang inisiatif, Iya, bikin kemudian ini. diambil. Walaupun sebetulnya saya agak tersinggung gitu loh. Kenapa? Tapi Kok kan elek? loh, bakul peso kayak jin gitu. Tapi Tapi enggak apa-apa, ini apa-apa. buatan rakyat. Saya Iya, mau iya. menyenangi kayak Tapi gitu. mungkin kaca sedulur, kalau ada yang tahu siapa yang buat ini, nanti bisa kontak ke kami. Nanti kita kasih satu
hadiah yang menarik ya. Oke. Yang bilangin bakul peso sampai sekarang pun saya nggak tahu. Nggak tahu Nah, siapa. termasuk yang membuat kata-kata bakul peso itu, coba nanti. Kalau bisa membuktikan apakah ya. pernah ada Di emailnya screenshot waktu atau dia pada waktu ngetik ya itu. komentarnya, Betul. atau ada yang bisa kasih lihat prosesnya, dapat hadiah. Betul. Dapat Saya hadiah. tambahkan hadiah juga. Jadi 2 hadiah dari BI dan Dan dari dari Benih Baik. Oke. Dan orangnya bisa kita wawancara. Oke, ini sekarang sebagai Bupati dulu ya. Sebagai Bupati, oke. Bupati, karena dengar-dengar Pak Bupati ini diundang ke Thailand ya. Ke Mesir dulu. Waktu ke COP. COP itu ya, COP ya. Namanya itu Conference Climate of Point apa ya? Pointer apa namanya? COP itu lupa. Oke, singkatannya. COP terkenal itu semua 27 menteri-menteri ya, kita KLHK ke sana juga ya. Jadi orang-orang penting ke sana. Oh, jadi Pak Bupati juga diundang itu. Undang Berarti Ke orang Mesir. penting, orang penting. bicara di sana. Orang penting. Orang penting ya, orang penting ya. Untung pas kesana nggak begini. Nah, Jadi ke Mesir dulu. Ke Nah, Mesir. apa yang terjadi di Mesir waktu itu? ya di Mesir itu kita presentasi bicara tentang masalah pengelolaan sampah di Banyumas sebagai istilahnya salah satu inovasi yang dapat ditiru oleh negara lain. Negara gitu. lain. Oke. Ya memang setelah itu ada yang kontak-kontak saya sih tentang bagaimana caranya. Jadi responnya bagaimana waktu itu waktu Ya, presentasi? bagus. Bagus. Banyak yang tanya itu. Itu pakai bahasa Ya Mesir. jawab pakai bahasa Inggris walaupun saya kadang-kadang jawabnya pakai Banyumasan juga. Iya iya. Sekarang itu Ngapak dia ya. Ngapak dia. sambil memperkenalkan Iya, ya, bahasa ngapak di sana. Bahasa ngapak. Oke, jadi itu pertama kali mempresentasikan secara internasional tentang program apa nama programnya? Sampah ini. Sumpah beruang. Sumpah beruang. Sulat sampah berubah uang. Sulap sampah Berubah uang. Oh, menarik juga. Sumpah beruang. Boleh jelaskan ini program apa ini? Jadi sumpah beruang, sulat sampah berubah uang itu adalah program membuat yang tadinya wujudnya sampah tidak menyenangkan, berbau dan dihindari oleh orang, berubah menjadi sesuatu yang disenangi oleh orang. Termasuk disenangi sama BI. Betul. Dan diurus sama BI. Wah. Rupiah. Nah, ini kan prosesnya bagaimana? Betul. Gimana itu? Terus gimana? Tapi tunggu, mungkin awalnya kenapa sih sampai ada sumpah beruang? Emang ada masalah apa di Kalau sumpah Banyumas pemuda kan ini? untuk itu kan. Masalahnya sungguh berat. Batin Pak Bupati atau batin seluruh masyarakat? Utamanya batin Bupati. Saya. Karena tanggung jawab sebagai yang moral penanggung ini ya. jawab utama. Oke. Di tahun 2018 itu TPA, tempat pembuangan akhir sampah, tempat pembuangan akhir itu ditutup. Kenapa? Sama warga di demo Karena besar-besaran mengganggu ya. karena ada longsor. Oke. Longsor itu menyebabkan tidak berfungsinya TPA untuk mentreatment licit. Licit itu cairan yang berbau itu. Oke. Nah, sehingga kan licitnya masuk ke sawah, Oh. masuk ke bikin bau sekitarnya. Nah itu ditutup, kemudian kita buang sampahnya kemana? Akhirnya warga itu ya karena tidak ada yang ngambil, sampah itu berserakan di mana-mana, di jalan, di alun-alun, di gor, pokoknya tempat-tempat yang strategis jadi tempat pembuangan sampah. Habis itu nyusul tempat pembuangan akhir, tiru-tiru tutup lagi, tambah alasan gitu loh. Akibatnya kan kita bingung. Kemudian kita mencari, kita konsultasi ke Satker Cipta Karya di Semarang, provinsi, dan juga ke Cipta Karya di pusat. Kita diperkenankan untuk membuka TPA baru. Sudah prosesnya panjang, disiapin dananya. Tapi kita mencari lokasi, tidak ada yang bisa. Kita datang warga sudah demo, nggak mau. Kita datang sana warga demo. Aduh, terus bagaimana ini kalau tidak bisa dibuang itu diapain gitu kan? Nah disitulah kemudian kita mencari solusi bagaimana sampah yang tidak bisa dikemana-manakan itu harus diproses. Nah itu diproses, sistemnya bagaimana gitu kan? Ini yang kita mencari beberapa alternatif
pemrosesan itu. Karena apa? Kalau hanya misalnya kecil-kecilin sih bisa ya, sampah jadi jadi tas, sampah jadi kerajinan gitu. Tapi kan paling berapa ton gitu kan. Padahal sampah kita kan ada 400, waktu itu 430 ton Per hari atau 143 dump truk per hari. wow. 143 dari sini itu berapa meter? Berapa kilometer? Panjang Oke, itu problemnya ya. Tahun 2018. 2018. Ini terus? problemnya. Maka kemudian kita berpikir. Berpikirnya di gini. Ada berpikir itu ke depan. Ke depan itu di inception. Inception itu di tempat munculnya sampah di rumah tangga kan. Maka di rumah tangga harus kita kurangi dulu nih. Nah, maka yang pertama program ini mengurangi sampah di rumah tangga. Itu pakai aplikasi seperti Gojek gitu. Ya, Gojek itu ada sampah organik namanya Salin Mas. Pakai aplikasi. Kalau mereka mau mau jual sampah organik semuanya, maka silakan tekan pakai HP aplikasinya Salin Mas, maka kemudian kita beli gitu kan. Sampah kita beli. Itu gitu kan? untuk yang Untuk organik. Organik ya. Habis itu muncul lagi namanya Jeknyong, Gojek Nyong. Itu juga seperti Gojek gitu ya. Nah, jadi siapa yang punya sampah plastik dan sebagainya, maka klik aja jual, maka kita jemput, kita beli, gitu kan? Tapi itu di hulunya, hulunya nih ya. Dulu. Di rumah tangga. Tapi ternyata siapa yang ngambil, yang jemput itu siapa? itu kalau Salin Mas itu dari KSM, dari bank sampah. Oh, dari bank sampah. Bank sampah. Tapi Kemudian ternyata, kalau Gojek itu dari BUMD. Dari BIJ namanya, Banyumas yang Investment Jaya. Yang Jeknyong nih. Yang Jeknyong ini. Nah, tapi kan setelah kita jalan, memang pelanggannya sih banyak sampai 15.000 ya. Tapi sampahnya kok enggak kurang-kurang gitu. Sampahnya banyak, ternyata jumlahnya volumenya kecil. Yang berhasil diambil dari rumah tangga. Tidak begitu besar, tidak nilainya tidak begitu banyak tertarik. Walaupun sekarang tetap jalan terus. Jadi progresnya itu paling yang turun itu maksimal 5%, 10% sama kurang. Oke, yang terserap itu ya. Mungkin karena menggunakan aplikasi juga kan nggak semua orang akrab dengan teknologinya. Tapi juga kita ajarin mereka, ada tim yang datang. Ada tim yang datang, kita terus jalan itu. Jadi singkatnya waktu itu hanya 15% dari jumlah atau volume sampah, 10% yang bisa diserap langsung dari rumah tangga. Ya 90% masih ke sana. Nah, jadi dianggap kurang efektif. Itu nih, gimana itu kan ya. Terus kemudian udah kalau gitu kita mencari yang pamungkas saja. Pamungkas itu apa? Yaitu pirolisis. Yaitu dibakar. Insinerator. Jadi sampah datang di insinerator, kita bakar gitu loh. Jadi nggak ada residu langsung. Nggak ada residu. Tapi yang tidak berbahaya itu yang metodenya adalah tidak ada racun yang emisinya yang berbahaya untuk penyakit manusia. Yaitu yang tidak boleh ada dioksin dan furannya. Mencari itu kan susah. Di Indonesia tidak ada. Adanya di luar negeri. Ya. Maka kami ketemu namanya insinerator itu. Begitu kita mau beli, harganya mahal sekali. Waduh, nggak yang lagi gini. Nggak mampu lah pemerintah kabupaten ya. Mampu. Aduh, gimana? Terus cari yang solusi tengah-tengah, yang sifatnya insinerator tapi juga namanya gasifikasi. Kan cara membakar ada dua, ada gasifikasi dan insinerator. Nah, maka kita cari yang gasifikasi. Gasifikasi prosesnya panjang, mahal, inputnya juga proses sebelum ininya tinggi, maka kemudian kita ambil yang gasifikasi pirolisis. Gabungan antara pirolisis dan gasifikasi. Nah ini begitu kita beli, harganya memang mahal, tapi kemudian ini apa? Masuknya yang bisa dimakan oleh mesin ini itu volumenya sedikit juga. Paling juga dengan mesin yang kita punya waktu itu kita coba beli itu juga 10%. Jadi 10% di sana, 10% di sini kan. Maka udah tinggal 80% kan. Tapi lumayan gitu kan, lumayan. Terus bagaimana yang 80% ini? Maka kemudian kami kan ini tadi di hulu. Yang ini kan di hilir. Di hilir kan ini sudah mau tidak mau disebuang kan. Maka kita ambil yang di tengah ini. Diapakan? Di tengah ini dengan menggunakan mesin yang sederhana, dipilah.
Oke. Jadi sampah datang, dipilah. Tadinya awalnya dipilah pakai orang. Jadi kita bikin Ban berjalan bangunan dulu. Kita bikin KSM seperti bank sampah itu gede. Kita bikin waktu itu ada 7 bank sampah, tapi bangunannya kita kira ukurannya 1.200 meter. Oke. Besar itu 1.200 meter tuh. Isi orang di situ pakai ban berjalan. Jadi pakai ban berjalan itu Orang-orang semua nih kayak. orang-orang kiri kanan ada 50 orang. Oke. Satu itu 50 sampai 60 orang itu milah gitu. Mana yang plastik, mana yang nggak plastik. Mana plastik, mana yang high value, mana yang low value. High value yang punya nilai jual tinggi dan mana yang low value. Ya. Maka panjang itu milah, ngebut. Begitu milah, ternyata yang dipilah itu yang punya harga aja. Yang sebagian sampah ya tetap yang berharga itu lolos saja. Oke. Nah, yang berharga ternyata cuma 15%. Wih, jadi ini Waduh, prosesnya begitu panjang. banyak ya. orang, begitu banyak orang yang memilah, tetapi yang dipilah 15%, padahal harus gaji 50 orang. Waduh, kolong juga rugi gitu. Akhirnya, bagaimana caranya ya? Milah pakai orang banyak, berarti kan sudah 15 ditambah 10 tambah 10. Lumayan, 35 kan? Iya. Berarti yang masuk ke sana sudah tinggal 65, kan? Aduh, ini kalau begini ya nggak jalan nantinya. Akhirnya ini biaya pemerintah daerah kan? Iya. Nah, kita sudah ada bentuk KSM kelompok swadaya masyarakat itu loh, Iya. NGO lah itu ya. Iya. Nah, mereka sudah bentuk sendiri, tetapi kita suplai terus itu, gajinya apa segala macam sampai mereka itu bisa mandiri, tapi nggak bisa mandiri karena apa? Dipilah pakai orang. Maka kemudian kami mencoba mencari mesin untuk milah. Mesin milah pertama itu saya dapat di Purbalingga, kabupaten tetangga itu, kecil itu loh, kecil. Saya lihat, kok ada mesin bisa kayak gini ya, gitu kan? Kok bisa milah gitu loh, kecil, dan hasilnya ada bagus gitu loh. Ada sobek-sobek, ada organiknya banyak, campur-campur, tapi udah benih terus. Saya ini pinjam di pasir itu buka. Oh, modelnya Cara kerjanya gini. seperti ini. Oh ya gini ya, saya gambarkan saya orang biasa gambar juga kan ya. Nah, oh ya sudah saya tahu. Saya pesen ke Bekasi. Pak, tolong bikinkan mesinnya gambarnya Tapi yang lebih besar. Tapi yang gede gitu loh. Gede. Setelah bikin itu pakai uang saya Pak. Itu pertama kali kan udah bisa pakai APBD kan. Bikin di sini. Udah bikin, kemudian sana bisa bikin. Bisa bikin, kemudian saya bawa sampah dari sini ke Bekasi. Pantesan waktu saya baru-baru datang itu ya, telepon, di mana Pak Usen? Lagi di Bekasi, ngapain? Mau ngurusin sampah. Wih, hebat juga sampai ke Bekasi. Saya ingat itu, telepon ya. Terus? Iya. Jadi saya bawa sampah ke sana, tes gitu. Tes, oh sudah bisa. Bagus gitu. Bagus ya. Tapi baru 5 menit, mati. Jadi nggak kuat juga ini. Saya buka lagi, oh ternyata itu tambang. Kalau tali nyangkut. Tali nggak bisa nyangkut. Itu gantinya ini, ganti modelnya gini aja, ininya pisau-pisaunya gini kan ya. Terus ganti pisau, masukin lagi, udah lebih dari 5 menit nih, kira-kira 20 menit, macet lagi, apa lagi, kain. Nggak kuat. Terus suatu saat lagi, ini udah jadi kan, ya, ini bagus ini, masih kurang lagi, saya bawa sampah lagi ke Bekasi, berapa mungkin dari 10 truk itu berkali-kali saya coba ganti. Jadi sampah masuk ke Bekasi 10 truk itu untuk nggak dicegat itu ya? Nggak dicegat sama orang. Masuknya subuh. Oke, jadi berapa kali gagal baru akhirnya bisa sukses? Lebih dari 10 lah pasti. Oke. Luar biasa Iya, tuh. Nah, sekarang kalau dibilang, jadi ini sekarang mesinnya ada di Banyumas ini? Udah ada. Itu ganti-ganti kan, ini 10 ini kan. Kemudian setelah itu kita beli pakai APBD. Setelah 1 tahun awal-awal kan udah boleh. Tapi begitu sukses begitu ini baru beli APBD. Nah, begitu praktekan gitu, sampah ini terpilah 3.
Yang satu tuh plastik murni, yang satu tuh organik murni, yang tengah-tengah ini middle antara plastik dan organik. Udah keempat nih, generasi keempat bolak-balik ini mesin itu. Setelah itu kemudian saya dapat kabar dari Bantar Gebang. Dari Bantar Gebang itu ada orang bikin mesin namanya gibrig. Kalau yang mesin yang saya punya tadi itu kan pakai pisau. Kalau pakai pisau, sekarang juga masih dipakai. Kalau pakai pisau itu kan kalau 1 bulan pisaunya ada yang patah, ada yang tumpul, harus dikikir lagi, harus diganti. Itu kan makan biaya operasional. Tapi kita sudah yang sampai generasi keempat ini kita sudah bikin untuk KSM itu. Dan itu benar-benar mengurangi sampah. Berapa persen kalau yang ini? Itu bisa sampai 25% waktu itu. Oh, lumayan. Lumayan banyak. Jadi tadi 25 berapa? Tadi udah pokoknya udah kurang ini. Jadi semua ini jalan terus saja ya, terus. ditambah dengan yang baru. Baru ini. Nah, terus kemudian sampai di Bantar Gebang ada apa? Bantar Teknologi Gebang ada apa? mesin namanya gibrig. Apa bedanya? Bedanya itu tidak pakai pisau, Pakai? pakai baling-baling. kayak yang potong rumput itu kali ya. Di dalam ada baling-balingnya. Tapi Terus miring, kita diskusi, kita sempurnakan apa keinginan kita sempurnakan. Habis itu kemudian diperbesar. Tadinya kan cuma 1 ton 1 jam. Maka dengan mesin ini menjadi 3 ton per jam. Jadi yang paling baru sekarang berapa? Gibrig 3 ton per jam. 3 ton per jam. Itu menyelesaikan berapa persen dari sampah yang sisa? Satu hari satu mesin itu bisa 5 dump truck. Itu artinya berapa ton? Atau 5 dump truck itu, satu dump truck itu 3 berarti 15 ton. Oke. 15 ton 15 satu ton hari. satu hari. Tapi kan kita punya 27. Iya. Kita punya KSM 27. Jadi selesai sudah. Nah, itu. Jadi setelah dipilah-pilah, Setelah itu dipilah-pilah maka dikemanakan? muncul plastik murni. Organik murni. Organiknya itu murni betul-betul tidak ada plastiknya. Oke, jadi pakai Dan untuk bentuknya apa? sudah seperti bubur, Dipakai untuk? pakan maggot. Oke, ini maggot. Berarti jumlah Maggot. ya. Itu. Plastiknya ini dicacah lagi, ada yang dicacah lagi, ada yang diproses, dilelehkan. Ini namanya yang tadi uang ini loh. Nah, setelah ini kan ketemu sistemnya. Iya. Setelah ketemu sistemnya, maka kemudian berubah uang itu bagaimana caranya? Maka kita menentukan namanya off-taker-nya. Oke, off-taker-nya Off-taker siapa? itu siapa yang beli gitu loh. Kita proses tetapi tidak ada yang beli, ya percuma nanti kembali lagi ke sana. Ini jadi sampah lagi nih. Tapi Maka jadi dia itu- produk apa ini plastik-plastik ini? Off-taker-nya itu gini. Pertama, off-taker adalah maggot pasti. Oke. Maggot itu menyelesaikan kira-kira 5% daripada yang diolah. Oke, organik ini. Ya, organik itu 5%. Tapi jumlah organik itu sendiri kan 55%. Jadi cuma 5% yang diambil. Nah, jadi masih 50 masih tinggi. Kemudian plastik itu kan 15%. Oke. Tapi dalam berat, kalau dalam volume itu besar sekali. Gitu. Lah, sekarang off-taker kan, kita off-taker maggot udahlah, pasti banyak di mana-mana. Karena ada peternak, ada ikan dan segala macam butuh maggot kan. Tetapi kemudian plastik, siapa off-taker-nya? Maka off-taker plastik yang paling mudah adalah di pabrik semen. Karena Maka saya datangin pabrik semen karena dia butuh RDF, Refuse Derived Fuel. itu adanya di Cilacap. Cilacap. Iya. Saya datang Saya tahu perusahaannya, iya. Jadi SBI. untuk bahan bakar. Untuk bahan bakar pabrik semen. Iya, Butuhnya iya. tidak terbatas, banyak sekali. Nah, terus saya tanya bagaimana membuat RDF. RDF ternyata di Cilacap sudah punya RDF. Pabriknya besar. Saya dengerin pertama pakai gini. RDF Revised Derived Fuel. Oh boy. Bentuknya apa? Namanya megah gitu kan. Dilala. Mesinnya buah megah. Mesinnya kan sampai 86 miliar itu Harganya tuh. harga. Saya lihat-lihat. Hasilnya terakhir bagaimana? Masih plastik gitu. Plastik juga. Masih plastik, cuma dicacah kecil-kecil. Iya. Terus ada organiknya. Oke. Ternyata RDF itu adalah plastik yang dicacah-cacah.
tapi kering gitu loh. Hanya namanya Keren ya. Keren ya. Sekecil-kecil Coro apa Inggris tuh? soalnya. Rekahnya itu sekecil-kecil apa itu? sekecil ini di bawah 5 cm. Di bawah 5 cm. Oh. Jadi oleh Butir-butir hanya sebenarnya. kemudian MC-nya, moisture content-nya itu harus di bawah 20%. Apa itu? Moisture content itu Moisture, kandungan kelembaban- airnya. Kelembabannya ya. Ya, kandungan airnya. Oh, Water content lah. Oke. gitu. Water content. Lah buat gini kan gampang. Saya kan plastiknya banyak. Akhirnya kemudian saya beli mesin crusher. Plastik itu yang banyak crusher. Wah, gitu kan. Jadi kecil-kecil kan. Ya sudah jadi RDF. Tambahin organik yang dikeringkan tadi. Maka organik sama plastik udah jadi RDF. Kita kirim ke Cilacap. Oh. Jadi duit. Itulah duit. beruang. Tepuk tangan dulu. Magotnya beruang. Gitu kan? Dan sekarang ini bisa menyelesaikan dengan program-program yang dilakukan udah bisa menyelesaikan berapa persen sampah di Banyumas ini? 99%. Terus dapat Dan ini duit. satu-satunya di Indonesia. Nah, karena itu terakhir Dengan pemberdayaan masyarakat yang disebut KSM. Seberapa Apa orang itu? itu diberdayakan? Itu 1.500 1.000 sorry dari tadi tenaga nyebut kerja KSM yang itu apa? Mungkin kelompok banyak swadaya masyarakat. kelompok swadaya masyarakat penonton ya. Nah, terakhir pertanyaan. Waktu ke Thailand ngapain? Nah itu kan karena kita sudah di Mesir waktu itu jadi pembicara, dilihat sama namanya CDFC itu tadi. Apa? Ini payungnya apa? UN ya? UNCDF ya. Oke. UNCDF itu kemudian mengundang kami sebagai salah satu calon ISG IC itu Oke. Smart Green Asian City. Oke. Kita dicalonkan sebagai ISG IC itu. Kota smart lah ya. Smart Green Dan Asian green. City. Oke. Oh, Banyumas Di Asia. sebuah keren ini. Wah, kita bangga sebagai orang Bangga. Banyumas. Kita datang ke sana presentasi. Waduh, bule-bule semua ini. Tapi saya kenal baik. Oh, sama beberapa Iya, masih komunikasi delegasi sama negara. WA Jadi itu saya. siapa yang datang ke forum ini? Ya, seluruh negara-negara ASEAN. negara ASEAN masing-masing 2. Wakilnya 2. Dan dari Satu Indonesia negara 2. wakilnya berarti Banyumas. Banyumas sama Banyuwangi. Sama-sama Hebat kali kita ini Banyumas ini ya. Dan itu kalau ini kan tahap pertama kalau nggak salah ya. Kita presentasi, kemudian tahap kedua nanti kalau kita Nanti mereka dianggap datang ini ke sini. mereka datang untuk melihat ya. Apakah benar sebagaimana dipresentasikan. Iya. Kalau menang itu apa dampaknya ya? We can get around 5 million 5 juta US dollar. 100 euro. Oh euro, wah lebih besar lagi. Itu 5 kalau juta, dirupiahkan berapa sekitar itu? 5 juta euro. 5 juta euro. Itu budgetnya mereka ya. Mereka Iya. mau dikasihkan Oh, berapa saya nggak berapa tahu. yang kita dapat belum tahu ya. Makanya dijual Jadi 1, 2, 3 gitu. oke, jadi ke depan ini kan suatu prestasi ya. Dari pusing mikirin sampah, tapi sekarang Nah, disulap jadi berkah, menjadi jadi uang. berkah Jadi lah. berkah. Sulap beruang. Apa? Sulap sampah. Sulat sampah. Sulap berubah itu apa? uang. Berubah uang. Sulap tadi apa? Sulap sampah. Sulap sampah berubah Uang. uang. Oke. Ke depan mau diapakan ini? Pengembangannya ke depan. Ini kan sebuah prestasi pencapaian ya. Tapi tentu ada rencana ke depan ini, wah harusnya lebih begini misalnya supaya lebih sempurna. Ya, sebetulnya kan artinya relatif ini sudah selesai. Walaupun kita harus mengakui bahwa masalah-masalah itu timbul Akan muncul ya. Tetap masalah maintenance alat, masalah organisasi dan sebagainya. Terus monitoring, evaluasi dan juga sama-sama di masyarakat kan masih banyak yang belum tertib membuang sampah di sungai, membuang sampah seenaknya. Karena mereka kalau di KSM kan bayar. KSM kan ditarikin kalau sampah diolah oleh KSM kan harus bayar masyarakat ke KSM ya. Oh, banyak yang masih Banyak yang belum bisa. Mungkin itu yang belum nanti sadar. untuk yang orang-orang tidak mampu mungkin akan kita bantu supaya mereka tidak buang sembarangan. Kemudian untuk di dalam kota juga kita akan inisiasi dengan mulai sosialisasi, kemudian implementasi kecil-kecilan, lingkungan kecil. Kalau orang buang sampah sembarangan nanti ada Sanksinya. reward dan Sanksi, punishment ya. lah itu. Oke. Kemudian
Kalau buang di sungai juga begitu, mengedukasi. Karena kalau di Jepang itu sebetulnya nggak perlu macam-macam, karena masalah Jepang itu disiplin sekali. Sangat. Hari Senin buang plastik, semuanya buang plastik, nggak ada yang sehingga pabrik-pabrik plastik ambil. Oh, I see. Hari Selasa buang organik, mereka organik semuanya patuh. Kemudian ada yang ngurusin organik diambil. Iya, iya. Jadi itu. Ini menarik ya. Hari Rabu Per buang hari ya. karton itu kita juga mempraktekkan di sini. Cuma Soalnya susah. kita selama ini kan sudah dari rumah dipilah-pilah. Begitu bak sampah truk sampah naik Jadi satu dimasukin jadi satu lagi. Ya, ini kita juga akan terapkan gitu loh. Kita akan terapkan hari Senin plastik aja. Kalau plastik aja yang ada di depan rumah, siapapun kan senang itu ngambil Iya, plastik kan bisa ambil. dolar lagi. Iya. Nah, hari Selasa organik saja. Organik. Siapapun Jadi yang organik. margot maka ini itu. semua Nah, udah itu kan tahu. gampang. Iya. Jadi tutup Hari mata aja ambil Rabu- udah pasti organik. Hari Rabu kertas gitu kan. Menarik. Nanti sampai satu minggu balik lagi. Betul, betul. Itu sebetulnya di Jepang itu seperti itu. Wah, menarik ini. Keren. Oke, terakhir apa yang mau disampaikan kepada penonton Ngopi Ngapak? Ya kepada penonton Ngopi Ngapak itu Terutama berkaitan dengan disiplin sampah. disiplin sampah itu gini, kalau kita itu tidak peduli ya, maka kepada apapun juga ya, kepada apapun juga kita tidak peduli kepada gelandangan misalnya, kita tidak peduli pada pang misalnya, atau kita tidak peduli kepada orang yang tidak punya pendidikan. Itu yang rugi itu bukan mereka, tapi kita juga. Iya. Kalau kita tidak peduli pada sampah, juga nanti Balik lagi. Dampaknya balik ke kita dampak juga. kita. Oleh sebab itu, jangan meremehkan hal-hal yang seperti itu. Harus diperhatikan, harus ditreatment sebagaimana treatment diri kita sendiri. Jadi mereka supaya tidak lagi membalik pada kita. Kalau kita tidak peduli kepada sampah, sampah akan balik kepada kembali kita. lagi. Jadi kita memang harus peduli kepada sampah supaya berubah menjadi uang. Jadi Sesuatu sebetulnya yang tidak- pemerintah itu ingin selesai aja, nggak usah berubah uang, nggak apa-apa. Ya. Cuma di Banyumas itu berubah uang. Buktinya apa? Dari 29 KSM yang ada di sini, tidak ada satupun yang merugi. Wih, luar biasa. Nah, sekarang apa buktinya tidak merugi? Ya, karena tidak ada yang berteriak berhenti. masih jalan terus. Masih jalan terus. Dan kalau ada yang nakal, ya ada satu KSM nakal, maka kan sepermusa semoga selalu ganti Pak. Tidak mau Pak mereka. Kenapa tidak mau? Karena ada untung. Profitnya. Ada Oke, uangnya. sekarang tolong Bakul Peso yang kita mau ajak ngobrol. Bakul Bakul Peso, Bakul Peso kan temennya Pak Bupati. Ya teman dekat lah. Oke, tolong, kan Bupati itu kan manusia biasa juga, pasti punya Sangat unek-unek biasa, bukan unek-unek tidak usah pakai juga. juga biasa sekali. Nah coba Pak Bakul Peso sampaikan, jadi Bupati itu enaknya apa, nggak enaknya apa? Jadi bupati itu enak semuanya. Oh, enak. Wih. Tidak ada yang tidak enak. Iya, iya. Kalau tidak enak, ngapain saya 2 kali? Nah ini pengakuan jujur. Tapi kan banyak orang pikir jadi bupati kan pusing, harus mikirin rakyat. Alah, itu terus. pura-pura aja itu. Gampang berarti. ini- cuma nyuruh-nyuruh aja. Ini kita laporin Pak Bupati loh, ini. Pak Bakul Peso ini. Oke, jadi suruh kerjain gitu. Nggak bisa ngerjain, ganti gitu. oke, tapi tetap punya tanggung jawab sebenarnya. Ini kalau kita menikmati pekerjaan kita, kita menghargai pekerjaan kita punya tanggung jawab pada pekerjaan kita, ya dinikmati ya. Enjoy, Kalau kita enjoy. kalau kita nggak enjoy, kita Ya. nggak akan bisa bekerja dengan baik. Sebetulnya sih jadi apapun juga itu sama saja, atau sepanjang kita itu dapat mengerjakannya, sepanjang kita dapat menyelesaikannya, maka kita enjoy. Kecuali kalau kita disuruh tugas tapi kita tidak bisa mengerjakan, nah itu dinyiksa itu. Stres itu. Nah, sekarang kan tinggal konsepnya, bagaimana kita dapat mengerjakan pekerjaan itu kan. Syaratnya apa? Ilmu Pak, Nah, betul. ilmu. Dan tidak berhenti belajar. Dan tidak berhenti belajar. Dan Belajar tidak sampai berhenti Bekasi. berusaha. Bekasi itu kan planet lain ya. Itu belajarnya sampai ke Bekasi, urusan sampah aja. Saya Ya. mana-mana, saya belajar itu tuh. Betul. Bukan hanya Bekasi, Surabaya saya datangin, Jogja saya datangin, mau dari Semarang saya datangin.
semuanya hampir yang agak-agak bagus, Baru saya dengar aja datangin. datang, cek. ya. Ambil yang paling bagus. Semangat Terus belajar kemudian Mas apa? Roni, digabung ini jadi benar ini. Karena berapa kali saya telepon, posisi di mana? Dia sebutkan kota-kota. Aku bilang ngapain? Ini lagi belajar sampah. Aku bilang bupatiku ini ngapain kok sampah yang diurus? Ya. Baru tahu hari ini problematika Karena sampah. beliau teleponnya pas kebetulan ngurus itu. Pas karena Periodenya lagi pusing soal Kita sampah. belajar tuh nggak mesti harus ke Cina ya, bahkan Iya, ke Bekasi. ke Bekasi, Bekasi. Surabaya. Tapi Bank Indonesia juga nggak cuman mendengar, nih. Kita juga bantu ini. mana? Nah, coba peran Bank Indonesia Kita apa? melihat Ah iya, ini terima kasih juga nih. Kembali ke bupati dulu kalau gitu. Oh iya. Iya. Sedikit aja. Sedikit. Coba terakhir ini Nah. udah lewat waktu tapi Nah, oke. ya, tapi sedikit aja bahwa ternyata dari tadi kan dipecah tuh, dipilah. Nah, ada yang residu yang harus dibakar kan. Nah, perlu mesin pyrolysis. Nah, kebetulan kita BI bantu satu mesin. CSR. Kita melalui PSBI kita bantu sehingga bisa benar-benar bermanfaat Pak ya itu ya. Sangat bermanfaat. Bisa 0%. Dan dengan itu juga Mas Andi, saya di kantor, kita sampah kantor, kita masukin ke Jacknyong. Kemarin dapat berapa ratus ribu gitu dari sampah-sampah itu. Jadi udah bisa sulapan juga Sudah dong. selepan juga. Tapi poin saya adalah kalau institusi mulai ikutan kita buat award, nah jadi kan sampah institusi lumayan banyak gitu. Nah itu bisa juga ya, nanti nambah ya mungkin 5%, 7% kan lumayan. Tapi yang penting adalah bagaimana gerakan ini menjadi berbudaya untuk lebih sehat kan, lebih sehat, lebih bersih dan untuk dampaknya buat kita. Nah tapi itu mudah-mudahan kita memang jadi better Banyumas. Ada satu yang mungkin banyak akan bertanya, kenapa bisa begitu? Ya, uangnya termasuk banyak kan ya mengeluarkan ini. Tapi kan kita tidak mungkin menggantungkan diri kepada APBD. Maka kita itu kolaborasi ataupun kita minta tolong kepada teman-teman dari swasta, BUMN, BUMD, termasuk BI ini ngasih, BDM ngasih, itu bank-bank yang ada di sini ngasih gitu loh. Jadi ini gotong royong. Gotong royong. Jadi kalau Banyumas itu penyelesaiannya bukan penyelesaian because Atas of bupati, kemampuan. Oke, because tapi of gotong ngajak royong, gotong royong. bersama-sama. Jadi peran masyarakat juga penting ya. Us. Ini bukan kemampuan Sangat semata-mata penting. bupati atau kabupaten, tapi bagaimana mengajak serta masyarakat bergotong royong. Baik, terima kasih Terima Pak kasih, Bupati Pak yang Bupati. bakul peso untuk sharingnya untuk berbagi di Ngopi Ngapak. Banyak sekali penonton yang tentu baru tahu nih problematika sampah. Ini saya nih masih Masih bupati, atau masih Bu? iya kan datangnya bupati, iya. tapi Pulang ditemenin bupati. oleh Bagul Peso. Tadi saya tertarik ya, ini statement filosofis banget ya. Kalau kita nggak peduli pada sesuatu yang kita lihat yang punya dampak negatif, maka dampak negatif itu satu hari akan kembali pada kita. Jadi kalau kita menolong, kita peduli pada sampah, maka efek positifnya akan berbalik pada kita. Karena kalau pencemaran lingkungan, air-air di sungai itu akan kembali kepada kehidupan kita. Jadi terima kasih untuk Paling tidak pencerahannya. berdampaknya kepada saya bisa plesir ke negara lain 2 kali. Oke, terima kasih Mas Roni. Iya, kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak, semoga selalu memberi inspirasi. Mas Roni, Mas Andi, Ngopi Ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.